orang yang terduga melakukan kejahatan namun sudah tidak bernyawa. Nah, artinya kan proses-proses ini proses yang keliru ataupun kurang tepat. Pemerintah terlalu santai, ya kan, terlalu santai, terlalu membiarkan proses-proses ini berjalan sehingga Jabung hari ini dilabeli dengan begal itu seperti hal yang biasa, gitu loh. Artinya kan pemerintah perlu turun tangan, perlu hadir nih, ya kan, perlu hadir, diperiksa di masyarakatnya sendiri, ya kan. Apa sih kebutuhan masyarakat di situ, ya kan gitu. Apakah lapangan pekerjaan, masalah ekonomi, dan itu harus dijawab oleh pemerintah. Halo, selamat siang pemirsa. Petugas kepolisian terus berupaya memberantas aksi kejahatan pencurian dan pembegalan sepeda motor. Petugas bahkan tak jarang melumpuhkan pelaku begal atau pencuri dengan tembakan. Apakah tindakan hukum yang dilakukan sudah tepat? Pemirsa, berikut catatan kasus penanganan hukum pelaku begal. Lampung kini tidak hanya dikenal sebagai sentra pertanian dan perkebunan, tapi juga dikenal sebagai tempat pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan pencurian dan begal sepeda motor. Pelaku bahkan tak mau peduli siapa yang menjadi korban mereka. Pihak kepolisian sesungguhnya terus berupaya memberantas kasus kejahatan di bumi Rua Jurai ini. Bahkan petugas tak segan mengambil tindakan tegas menangkap pelaku saat akan melakukan kejahatan atau saat pelaku sedang berada di rumahnya. Lebih dari itu, petugas juga tidak segan-segan melumpuhkan atau menembak mati pelaku kejahatan jika melakukan perlawanan saat akan ditangkap dari tempat persembunyiannya. Namun sebagian pihak menilai melumpuhkan pelaku dengan tembakan hingga merekam nyawa bukan merupakan jalan satu-satunya untuk membersihkan pelaku kejahatan dari bumi Tanah Lado ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, baik pemirsa, kita akan membahas mengenai penanganan hukum bagi para pelaku begal dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Ci Ali selaku Kadif Sipol LBH Bandar Lampung. Selamat pagi Bang Ali. Pagi. Ya, Bang Ali sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini kita kali ini membahas mengenai begal yang semakin hari ternyata semakin marak. Nah, saya mau mendengar dulu nih bagaimana tanggapan Bang Ali tentang kasus pencurian dan begal yang di Lampung ini kian marak setiap harinya. Sebenarnya sih gini, dalam proses hari ini banyaknya pencurian hari ini bukan hanya di Lampung aja sih. Menurut saya bukan hanya di Lampung, ya kan. Bahkan banyak kasus-kasus begal hari ini, baik itu kendaraan bermotor atau yang lainnya, itu banyak juga terjadi di pulau-pulau yang di luar gitu. Oke, tapi memang kita bicara mengenai Lampung, dari hari ke hari memang makin rawan. Nah, kalau Bang Ali sendiri melihatnya, daerah mana sih yang paling rawan terjadi pencurian dan pembegalan ini? Daerah yang paling rawan terjadi aksi pembegalan ini sebenarnya sih kan daerah-daerah rawan yang sepi. Oke. Ya kan? Dimana di Lampung ini sendiri mungkin ada beberapa kabupaten di salah satunya di Lampung Timur, ya kan, Mesuji. Bandar Lampung sendiri dia masih sering terjadi sih. Oke. Kenapa daerah tersebut rawan? Apakah faktor sepi menjadi faktor paling utama? Kalau faktor sepi itu sudah pasti, karena pelaku begal, ya kan, sehari ini kita lihat saja di Jakarta itu semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, di sana banyak terjadi hal-hal yang kriminal pelaku pembegalan yang sekarang. Di Lampung sendiri sebenarnya banyak juga, ya kan, bahwa hari ini yang menjadi peluang untuk melakukan aksi kejahatan itu memang karena kurangnya patroli mungkin dari kepolisian gitu. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai sepi, tapi pada kenyataannya sampai hari ini justru banyak juga pelaku-pelaku begal yang ataupun pencuri yang menyasar konter, rumah dan lain sebagainya yang terekam CCTV. Nah, apakah apa yang Bang Ali bisa lihat kenapa mereka tetap nekat mencuri padahal jelas-jelas di situ ada CCTV? Nah, mungkin ini yang harus harus dipecahkan oleh kepolisian, bahwa dalam hal ini penanganan pelaku kejahatan ini tidak serta-merta melakukan kejahatan. Itu yang harus dicari, yang harus dibedah oleh kepolisian hari ini. Oh, mengapa mereka melakukan kejahatan? Itu kan itu. Supaya gimana pelaku hari ini yang melakukan kejahatan ini kan nggak selesai hanya di pelaku. Artinya kan ada mata rantai yang harus diputus. Gitu.
artinya apakah selama ini di mana nih yang salah? Apakah upaya pencegahannya atau mungkin penanganan kasusnya yang kurang? Oh, kalau masalah pencegahan itu sebenarnya ya dari kita semua ya kan, dari semua lini masyarakat, dari hulu sampai ke hilir ya kan, itu seharusnya melakukan pencegahan semua. Oke. Yang pertama masalah penindakan dalam pelaku begal juga tidak dibenarkan juga, tidak melihat hak-hak mereka sebagai tersangka, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, pelaku begal ini melakukan kejahatan itu dasarnya apa sih kan gitu? Tidak lain pendidikan biasanya yang mempengaruhi pertama. Pendidikan, faktor ekonomi, kemudian kurangnya perhatian sosial di lingkungan, mungkin itu sih. Berarti artinya selama ini penanganan hukum yang dilakukan sudah tepat? Sudah tepat, mungkin kalau dia sudah tepat dia tidak meningkat. Tapi berdasarkan catatan dari Polresta di tahun 2019, kejahatan kriminal di Bandar Lampung sendiri itu meningkat, ya kan gitu. Kalau sudah tepat, saya rasa penanganan yang kurang, yang seharusnya masyarakat hari ini seperti di daerah Lampung Timur itu disentuh dengan penyuluhan-penyuluhan hukum, itu penting juga menurut kami. Oke, berarti artinya ada penanganan hukum yang di sini harus ditingkatkan ataupun kurang seperti itu. Kalau kita bicara tentang upaya pencegahannya, nah menurut Bang Ali sendiri apa nih yang harus dilakukan, mungkin baik dari masyarakat maupun dari penegak hukumnya sendiri? Ya, bahwa dalam pencegahan ini seharusnya, ya kan, ini kan ya tadi kami singgung bahwa proses pencegahan itu perlu dilakukan oleh semua masyarakat. Itu yang pertama. Dari pihak keluarga, ya kan, pihak keluarga maupun dari aparat penegak hukum hari ini itu penting untuk dilakukan pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam proses keluarga yaitu adalah kesadaran-kesadaran terkait bahayanya pelaku tindak kriminalitas, ya kan, baik itu penyuluhan dari kepolisian maupun yang memberikan hal positif untuk masyarakat di sekitar, mungkin itu sih. Berarti kalau dari pantauan Bang Ali sendiri, mungkin dari catatan LBH juga, apakah selama ini para penegak hukum sudah melakukan upaya-upaya itu selain memberikan penanganan hukum yang membuat efek jerah? Kalau kita lihat sih yang nggak disentuh dengan masyarakat hari ini, yang kurang, ya kan, yang masyarakat sadari adalah penyuluhan hukum sebenarnya. Itu sangat penting di dalam lingkungan, apalagi hari ini, ya kan. Bukan hanya ngomongin masalah ekonomi dan pendidikan mereka, tapi lapangan pekerjaan mereka di sana juga harus diperhatikan. Gitu. Berarti artinya kalau kita bicara masalah begal ini banyak sektor-sektor yang bersinggungan di sana gitu, banyak. Tidak hanya penegak hukum saja. Berarti kalau kita bisa tarik kesimpulan, siapa saja sebenarnya stakeholder yang harusnya ikut bertanggung jawab? Ya. Jadi kalau ngomongin stakeholder hari ini yang harus bertanggung jawab ya hari ini negara, kan, negara. Dalam hal ini pemerintah daerah juga punya peran penting, ya kan? Bagaimana caranya pemerintah daerah yang hari ini menghilangkan stigma yang hari ini stigma buruk yang nempel di Provinsi Lampung gitu. Oke. Kalau kita bicara mengenai Lampung, memang ini sudah menjadi rahasia umum gitu. Lampung mungkin stigma negatifnya adalah terkenal dengan begal. Lebih spesifik lagi, ada salah satu kabupaten yang sudah juga menjadi rahasia umum, banyak sekali pelaku begal, yakni Lampung Timur. Nah, apakah Bang Ali sepakat nih dengan labeling dan juga adjustment dari masyarakat seperti itu? Ya, tapi Bang Ali jawabnya nanti setelah jeda pariwara. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik kita hari ini setelah jeda pariwara berikut, tetap di catatan kasus. Maraknya aksi begal telah membuat masyarakat ketakutan dan semakin waspada. Para pelaku kejahatan jalanan tidak hanya merampas harta, tapi juga sampai menghabisi nyawa. Para pelaku begal yang tertangkap petugas umumnya dari kelompok remaja. Ironisnya, maraknya aksi begal yang dilakukan kalangan remaja ini bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tapi lebih kepada ketergantungan terhadap narkoba. Para pelaku melakukan aksi pembegalan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Tentu semua sepakat jika aksi begal motor diberantas habis dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut perlu dibarengi dengan pemberantasan peredaran narkoba. Ketidakstabilan emosi para pengguna narkoba banyak memicu terjadinya kejahatan hingga pembunuhan. Pecandu narkoba bisa melakukan cara apapun untuk mendapatkan uang dan bisa menikmati obat terlarang kesukaan mereka itu.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kasus dan kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai topik hari ini, penanganan kasus hukum bagi pelaku begal. Nah, Bang Ali, tadi kita sempat singgung bahwa sudah menjadi rahasia umum Lampung, khususnya kalau kita kerucut lagi, salah satu kabupaten ini Lampung Timur, yang disebut-sebut kalau ada kejahatan nih begal, wah itu pasti dari Lampung Timur gitu. Karena saya juga merasakan sebagai salah satu korban mungkin ya, yang pernah merasakan. Bang Ali sendiri bagaimana nih menanggapi hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara begal itu tadi yang saya singgung di awal ya kan, bahwa hari ini banyak daerah ya kan, banyak daerah selain dari Lampung Timur, dia ada tempat-tempat lain untuk yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini. Okay. Namun kenapa ya kan yang jadi pertanyaan kemudian, apakah hari ini begal itu hanya ada di Lampung Timur, ya kan gitu, ya kan? Nah, kemudian pemerintah daerah ini sejauh mana sih kan fungsinya, ya kan? Maka kemudian pemerintah daerah ini harus ikut andil dalam proses-proses pemberantasan atau pemulihan atau penghilangan stigmatisasi terhadap label yang terjadi di Jabung sendiri gitu. Oke. Nah, pada kenyataannya bahwa memang nama Lampung Timur ini disebut-sebut sebagai mungkin ada istilah gembong begal dan lain sebagainya. Ini tidak hanya di Lampung, bahkan sudah sampai ke Pulau Jawa. Artinya ini terkenal sekali gitu kan. Nah, apa yang keliru di sini atau mungkin apa yang bisa ditarik kesimpulan oleh Bang Ali, kenapa sampai Lampung Timur bisa dicap atau di-labeling seperti itu? Ya, kalau saya ngelihat sendiri sih bahwa di Lampung Timur itu sendiri sebenarnya bukan hanya yang ada nilai-nilai negatifnya yang ada di sana, namun ya kan hari ini juga kan ada hal-hal positif yang ada di Lampung Timur itu, khususnya daerah Jabung. Di daerah Jabung sendiri kan tidak semua pelaku di sana kan berasal dari Jabung. Itu kan yang harus diminimalisir menurut kami. Bahwa kemudian yang terjadi di Lampung Timur hari ini ya kan, apabila ada terjadi salah satu kejahatan, jangan dulu menjudge bahwa itu dari Jabung gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah labeling yang masyarakat berikan saja seperti itu. Ya menurut saya itu keliru. Oh gitu. Baik. Kalau begitu kita juga melihat nih bahwa kasus begal ternyata belakangan ini juga menyasar pelaku-pelakunya ini dari kalangan remaja gitu. Nah, apa yang mungkin menjadi faktor di sini? Apakah memang di sana ada semacam sistem kaderisasi atau mungkin perekrutan atau seperti apa nih, Bang? Iya. Sebenarnya yang menjadi selain dari pendidikan, ekonomi, tapi di sana juga yang harus jadi perhatian dan harus jadi pusat tindakan tegas dari negara ataupun aparat penegak hukum hari ini, yaitu memberantas masalah-masalah narkoba yang ada di Lampung Timur. Oke, berarti artinya maraknya pencurian, pembegalan ini tidak hanya faktor ekonomi saja, tetapi ternyata ada faktor narkoba. Benar. Kenapa di sana ada narkoba ikut terbawa? Gini, ya kan, proses yang dialami remaja-remaja hari ini ya kan, mereka juga sebenarnya korban. Makanya penting menurut kami yang ketika dilakukan pemberantasan agar menekan angka kriminalitas yang terjadi di Lampung sendiri, itu harus diberantas dulu dari hulu ke hilir, kan gitu. Nah, kemudian hari ini polisi harus mengambil tindakan tegas, ya kan? Apa sih yang menjadi faktor? Itu yang harus digali sama kepolisian supaya kejahatan-kejahatan ini tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Mungkin itu sih. Oke, berarti ini ada sebuah faktor menarik, ternyata tidak hanya faktor ekonomi, justru narkoba itu yang menjadi faktor paling utama di sana. Ya, narkoba bukan ya mungkin bisa dibilang faktor utama, tapi dibarengi dengan faktor ekonomi. Gitu. Faktor ekonomi dan pendidikan itu sangat penting, itu mempengaruhi pertumbuhan remaja yang ada di sana memang. Berarti kalau dari pantauan Bang Ali sendiri dan juga mungkin LBH Bandar Lampung, seberapa parah peredaran narkoba di Lampung Timur, mungkin khususnya daerah Jabung? Ya kalau parah itu mungkin PR kepolisian untuk mengungkap, ya kan gitu. Bahwa dalam proses ini juga ya kan, yang kita sesalkan ya kan, kenapa kemudian kepolisian melakukan tindakan-tindakan ya kan, tindakan-tindakan terhadap pelaku-pelaku ini. Kita sepakat ya kan, sekali lagi kita mengapresiasi bahwa kepolisian Republik Indonesia hari ini yang melakukan menindak kejahatan-kejahatan yang terjadi ya kan. Namun di lain sisi mereka harus melihat juga hak-hak mereka sebagai tersangka ya kan itu. Jangan sampai melakukan proses-proses extrajudicial killing dalam proses-proses penanganan pelaku pembegalan ini gitu. Oke, saya mau tanya hal lain, Bang. Sejauh pantauan Bang Ali, pernah nggak sih begal ini justru menyasar korbannya ini justru masyarakat Lampung Timur ataupun Jabung sendiri?
Kalau begal, yang namanya begal kan nggak ngelihat suku sih dia. Oke. Ya nggak ngelihat suku. Dia bisa terjadi dengan siapapun, ya kan? Dengan siapapun atau siapapun orang itu, apapun pangkatnya. Ya, kalau ketemu, ya mereka nggak pernah pilih-pilih. Baik. Masalah itu. Artinya memang kejahatan sudah tidak pandang bulu lagi, apakah itu saudara, teman, semua bisa menjadi korban ya Bang. Nah, kalau begitu bagaimana dengan penanganan hukum yang diterapkan selama ini? Apakah sudah, saya rasa sudah ada penanganan hukum tapi tidak ada efek jerahnya ini. Ini apa yang salah Bang? Nah, ya itu. Jadi dalam penanganan hukum ini LBH punya catatan sendiri bahwa ya kan hari ini penanganan apalagi perintah dari Kapolri, Kapolda ya kan, tembak mati di tempat, begal. Kami kan jangankan untuk melakukan penindakan tegas tapi terukur ya kan gitu. Bahwa kan jelas juga hak-hak tadi yang harus dipenuhi oleh kepolisian juga kan, mereka sebagai tersangka hari ini ya kan harus melalui proses-proses peradilan yang bersih kan gitu. Oke, berarti artinya apa yang sudah diterapkan seperti tembak mati itu dinilai kurang tepat? Kalau dinilai kurang tepat jelas Mbak, karena itu perbuatan kesewenang-wenangan gitu. Baik, pemirsa, obrolan kita semakin menarik, tetapi kita akan lanjutkan setelah jeda para berikut, tetap di catatan kasus. Stigma atau pelabelan Lampung sebagai sarang pelaku kejahatan sepeda motor tentu sangat merugikan masyarakatnya. Hal ini juga dirasakan oleh warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, karena dapat dipastikan dari 15 desa yang ada di Kecamatan Jabung, tidak semua menjadi pelaku kejahatan. Bagi masyarakat, Jabung tidaklah seseram seperti apa yang dibayangkan oleh semua orang. Karena itu masyarakat berharap pemerintah juga berperan serta membantu masyarakat Jabung memerangi kejahatan. Dan itu tidak hanya di Jabung, tapi di semua daerah yang rawan pelaku kejahatan. Karena tentu kita sepakat masyarakat di daerah-daerah yang mendapat label sarang penjahat juga banyak masyarakatnya yang berprestasi dalam hal positif. Selain warganya berprestasi, potensi ekonomi lain juga banyak terdapat di daerah-daerah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus bersama narasumber kita, ini Bang Ali, selaku Kadif Sipol LBH Bandar Lampung. Bang, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Kalau kata Bang Ali, tembak mati pelaku begal ini dirasa kurang tepat. Lalu apa yang tepat? Jadi gini, ya kan? Di dalam proses penanganan itu ya kan, sekali lagi kami LBH Bandar Lampung mengapresiasi terhadap kejahatan. Tapi ya kan yang harus digarisbawahi bahwa hak-hak dari terduga ya kan, terduga. Karena hari ini kan beberapa kali LBH punya catatan pendampingan orang yang terduga melakukan kejahatan namun sudah tidak bernyawa. Nah, artinya kan proses-proses ini proses yang keliru ataupun kurang tepat ya kan gitu. Ditambah lagi kan seharusnya polisi ya kan punya kewenangan dalam membuka ya kan, membuka atau memutus mata rantai yang terjadi hari ini. Namun kan hari ini yang kita lihat penanganan hari ini karena begal tertangkap mati, begal sudah ditangkap tidak melawan, dilakukan penembakan. Bahkan jelas kan di dalam Perkap Kapolri sendiri ya kan diatur terkait untuk penggunaan kekuatan dalam kepolisian gitu. Jadi kalau kurang tepat ya itu benar-benar kurang tepat gitu terhadap perlakuan, karena yang boleh mengambil atau membunuh seseorang itu hanya putusan pengadilan kan gitu. Ini kan nggak terjadi di kepolisian yang hari ini di Lampung, begal tertangkap tapi tanpa proses peradilan mereka meregang nyawa. Oke, nah artinya ini tadi juga sempat disinggung oleh Bang Ali, ada harus dilakukan penanganan dari hulu ke hilir. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab dari hulu ke hilir ini? Apakah hanya penegak hukum saja? Kalau kita berbicara tentang penanganan atau pencegahan ya, sebenarnya ini dari lini masyarakat, ya kan? Dari masyarakat, dari pemerintah daerah, pemerintah desa, Babinsa, kepolisian maupun dia yang kepala rumah tangga itu harus melakukan pencegahan sedini mungkin ya kan. Karena apa? Hari ini yang kita lihat ya kan, pemerintah terlalu santai ya kan, terlalu membiarkan proses-proses ini berjalan sehingga Jabung hari ini dilabeli dengan begal itu seperti hal yang biasa gitu loh. Artinya kan pemerintah perlu turun tangan, perlu hadir nih ya kan,
perlu hadir diperiksa di masyarakatnya sendiri, ya kan? Apa sih kebutuhan masyarakat di situ, ya kan gitu? Apakah lapangan pekerjaan, masalah ekonomi, dan itu harus dijawab oleh pemerintah, gitu. Kalau tadi kita lihat tidak hanya faktor ekonomi, tapi ternyata juga ada narkoba. Nah, kalau sejauh ini bagaimana Pemda khususnya dari Kabupaten Lampung Timur sendiri ini turut andil di sini? Apakah sudah ada perannya? Ya, benar. Sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah negara yang turut andil di sini, ya kan, ya kita bukan hanya ngomongin pemerintah daerah, tapi kepolisian sebagai penegak hukum hari ini juga harus memberantas masalah-masalah itu, gitu loh. Jangan hanya membongkar pelaku begal, tapi pelaku narkoba nggak dibongkar, ya kan gitu. Nah, akhirnya masalah-masalah ini terus berkelanjutan, sehingga remaja-remaja hari ini juga, ya kan, remaja-remaja hari ini juga yang mengalami tindakan-tindakan ya akan sama prosesnya ke depan dengan kepolisian kalau masalah dari faktor tersebut tidak dibongkar oleh kepolisian gitu. Tapi kalau Bang Ali sendiri memandang mungkin dari perekonomian di daerah Lampung Timur khususnya Jabung sendiri bagaimana? Apakah memang di bawah menengah ke bawah atau seperti apa? Iya. Kalau kita lihat di masyarakat Jabung sendiri kan hari ini kalau menengah ke bawah pasti ada, ya kan. Tapi tidak semua pelaku masyarakat di sana ya kan melakukan pembegalan. Itu yang harus dilihat. Yang kedua, di Jabung sendiri ya, di Jabung sendiri yang kami lihat hari ini, di Jabung sendiri sudah mulai, ya kan, ada masyarakat-masyarakatnya yang mulai berempati untuk membangun nama Jabung, ya kan. Seperti pemuda-pemuda Jabung hari ini sudah melakukan taman baca, purpose keliling, ya kan, untuk menghilangkan label-label itu. Artinya kan gini, di Jabung sendiri hari ini tidak melulu kejahatan yang ada, ya kan gitu. Tapi ada nilai-nilai positif yang bisa diambil oleh masyarakat, bukan hanya pelaku kriminal. Kemudian pelaku kriminal ini juga tidak berasal dari Jabung. Gitu. Berarti apa yang harus dilakukan khususnya aparat untuk bisa meningkatkan keamanan? Kalau untuk meningkatkan keamanan, ya kan, harapan kami supaya, ya kan, yang pertama pelaku pengedar narkoba baik dia bandar atau pemakai, ya kan, itu ditindak tegas. Itu yang pertama menjadi faktor. Yang kedua, pemerintah daerah baik dia pemerintah desa itu harus ikut andil dalam melihat faktor-faktor yang menjadi melakukan kejahatan ini, gitu loh. Dan harus diperhatikan masyarakat di situ, gitu. Nah, terakhir nih, mungkin Bang Ali, kalau kita lihat memang sulit untuk bisa kita mengembalikan lagi nama baik Lampung, khususnya Lampung Timur dan Jabung. Nah, kalau Bang Ali sendiri apa nih, ada tips and trick atau mungkin apa yang harus dilakukan jika kita ingin mengembalikan nama baik khususnya Lampung Timur dan Jabung agar stigma begal di masyarakat ini bisa hilang? Ya, kalau trik mungkin tips kita bisa lakukan bersama-sama bagaimana hari ini, ya kan, supaya pemerintah terus melakukan kebaikan dengan masyarakat juga demikian agar dapat ya tetap melakukan kebaikan supaya proses-proses ini dan tidak ada lagi label-label kalau Jabung itu sarang begal, gitu. Terus melakukan kebaikan. Berarti artinya harus dari masyarakatnya sendiri. Gitu. Benar. Kalau dari masyarakat itu penting, apalagi dari keluarga, lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk proses-proses ini. Jadi harus dikawal bareng-bareng. Oke, Pemda tidak ikut andil di sini? Pemda yang paling bertanggung jawab dalam proses ini. Gitu. Oke. Baik, artinya harus ada kolaborasi yang aktif dari masyarakat dan juga Pemda pastinya. Baik, Bang Ali, terima kasih banyak sudah hadir di studio bersama kita. Perbincangan kali ini menarik sekali. Dan pemirsa, kita tentu sepakat bahwa kasus kejahatan harus terus diberantas. Namun tentunya perlu dicarikan format yang tepat untuk bisa menyadarkan pelaku kejahatan. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Erika Widya Astuti, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.